Oke teman-teman, untuk pool GHTS sendiri itu persis di depan kantor perwakilan Tiara Mas ya. Baik teman-teman, ini adalah armada yang akan saya naiki dari Malang menuju ke Jakarta Pasar Rebo. Karena rencananya nanti saya akan berhenti di Pasar Rebo. Bus 3 sendiri itu pastinya udah ada palang kayak gini ya, apalagi ini kan double decker. Jadi untuk memisahkan dek atas dan dek bawah itu memang ada kayak palang itu, terus ada tulisannya GHTS. Untuk jet bus 3 ini emang. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya teman-teman. Oke deh, di video kali ini merupakan part kedua nih dari perjalananku bersama bus Gunung Harta Transport Solution atau GHTS dari Malang menuju Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part pertamanya, boleh untuk ditonton dulu karena banyak banget informasi yang penting yang ada di part pertama. Tentunya di part kedua ini nggak bakal kalah seru kok dari part pertamanya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja lanjut ke video part keduanya. Perjalanan kali ini kita tiba di kantor Pakis Malang nih. Di sini bus yang kita naiki berhenti kurang lebih 5 menitan, terus langsung diberangkatkan lagi dari agen Pakis. Kayaknya sih tadi ada beberapa penumpang dan juga menaikkan beberapa paket deh. Aku nggak tahu sih bakalan naikin paket atau enggak di bus double decker, tapi yang pasti tadi ada beberapa penumpang yang naik. Dan tidak lama kemudian bus kita pun ini udah diberangkatkan kembali teman-teman menuju ke gerbang tol Pakis. Nah, dari agen Pakis sampai ke gerbang tol itu nggak jauh-jauh banget, cuman 200 sampai 300 meteran kok. Jadinya emang jarak dari gerbang tol ke tempat GHTS itu bisa dibilang cukup terjangkau. Wih. Nah teman-teman, ini kita baru aja dibagiin snack. Nah bentuk snacknya itu kayak take away-nya McD ya. Bentuknya ini kantong dan ada tulisan GHTS-nya. Di baliknya juga ada tulisan GHTS, terus juga ada tulisan snack time. Nah kita penasaran banget nih, kira-kira isinya ada apa aja. Yuk kita keluarin satu-satu ya. Nah pertama ini ada cookies keju buatan dari, kayaknya sih ini kerjasama GHTS dengan salah satu UMKM ya. Dan jujur ini penasaran banget sih rasanya kayak gimana karena bungkusnya ini menarik banget. Selain itu di sini juga tersedia teh pucuk harum kemasan yang sedang, tapi ini bukan yang gede ya, ini yang sedang semi kecil gitu sih. Selanjutnya ada air mineral juga dari Amidis. Ini kerjasama antara GHTS dengan Amidis. Ini cocok sih untuk jadiin koleksi. Nah, selanjutnya di sini juga ada roti. Ini rotinya kayaknya sih roti pisang ya.
Ini juga kayaknya GHTS ini ada kerjasama gitu ya dengan UMKM yang ada di daerah Malang. Wih, ini keren sih. Tapi kayaknya ada lagi nggak ya? Coba kita lihat. Tinggal permen-permen. Wih, kayaknya sih sebenarnya ya, menurut saya snack itu udah jadi kewajiban di harga segini. Tapi kalau misalnya isinya segini aja sih menurutku masih kurang ya. Mungkin besok-besok bisa untuk ditambahin lagi sih jumlah snacknya. Yuk kita langsung aja nikmatin lagi ya pemandangannya. Saat ini kita lagi melaju di jalan raya daerah Pasuruan nih. Jadi tadi kita barusan lewat perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan. Tadi kita keluar sebentar di gerbang tol Lawang, terus menaikkan penumpang di agen GHTS Lawang. Ini kayaknya sih bakal masuk tol lagi di daerah gerbang tol Purwodadi Pasuruan, teman-teman. Jadi saya kurang paham sih kenapa kita nggak muter balik aja ke gerbang tol Lawang, tapi malah lurus aja ke Purwodadi. Kayaknya sih bakal ada agen lagi ya di depan, atau gimana, saya juga kurang paham sih. Kalian kami nggak tahu tokonya namanya apa, kalian nggak tahu alamat, nggak tahu. Yang kedua, saya beli itu kayak bakpia. Kan yang asli yang mana ya? Kan kalau yang bakpia asli enak dimakannya ya. Sepanjang jalan tol Malang sampai Surabaya itu pemandangannya beneran indah deh. Mulai dari gunung, sawah, sampai daerah-daerah perkotaan industri ada semua. Nah, untuk dari daerah Kejapanan sampai ke Malang itu tuh gunung semua. Tapi setelah dari Kejapanan sampai ke Surabaya, ini didominasi dengan sawah dan industri. Jadi lengkap banget ya, mulai dari sektor industri, terus juga pariwisata, ini ada semua di pemandangan jalan tol Malang Surabaya. Nah, aku belum tahu sih kira-kira kita bakal mampir atau enggak di daerah Bungurasi. Karena kalau misalnya kita nggak mampir di terminal Bungurasi, kayaknya bakalan sangat memangkas waktu ya. Mengingat ini bakalan masuk ke angkatan sore atau ke angkatan malam dari terminal Bungurasi. Dan pastinya bakalan lebih rame dan macet banget dibanding waktu-waktu sebelum itu atau sebelum peak seasonnya. Apalagi ini udah weekend ya. Waduh, ini kita tunggu aja sih kira-kira bakalan serame apa. Tadi itu yang calonnya yang ngantar saya tadi, yang cewek tadi, Yang di mobil yang iya, calonnya nomor 1, yang itunya cewek, ibunya itu ibu ibunya. saya, Oh itu mah neneknya itu ya, anak ibu saya. itu si cakap yang di sampingnya. Oh yang nyetir ya. Orang sini. Orang Sidoarjo, Malang ya. Terus calonnya ada di Jakarta. Si ceweknya di sini. Kerja di Surabaya, dulu kerja di Jakarta, Si calonnya ada terus di sana dulu. tetanggaan di sini kan. Jauh, Malangnya juga jauh. Itu yang begini satu kota. Iya. Belum ada rencana tanggal bulan tahun. Belum. Biarin dulu. Rencana tahun depan, tapi belum. Ininya fixnya tadi. Kan anak laki-laki itu katanya ini mah katanya ini
dianterin dulu ke rumahnya, baru dia pulang sih. Daerah Malang Kota Iya. gitu. Dan ibunya juga masih sehat, jag-jag. Medaeng ini bisa dibilang salah satu titik pertemuan yang sibuk banget nih untuk bus akap maupun bus AKDP. Kenapa dibilang begitu? Karena untuk bus-bus yang mau masuk ke daerah Bungur Asih itu lewatnya di Jalan Medaeng ini. Sedangkan bus-bus yang nggak masuk di Bungur Asih pun juga lewat jalan ini. Jadi ada beberapa agen bus yang nggak masuk Bungur Asih, ada di sebelum Bungur Asih ataupun sesudah Bungur Asih, itu lewatnya di Jalan Medaeng ini. Jadi kalau misalnya Jalan Medaeng ini macet di angkatan pagi, angkatan sore ataupun malam, jadi jangan heran ya. Karena emang bisa dibilang ini jalan yang primer banget di daerah ini, teman-teman. Begitu. Sebetulnya mau diajak itu katanya ke belakang kok. Uang itu berapapun itu Iya. kurang. Iya kan? Udah. Saat ini bus yang kita naiki lagi berada di Jalan Tol Trans Jawa nih. Aku belum tahu kita bakal berhenti di mana lagi. Tapi tadi setelah dari GHTS Medaeng itu kita langsung menuju ke Tol Trans Jawa. Jadi nggak masuk di Terminal Bungur Asih. Ini cukup memangkas waktu sih, karena biasanya kan di Terminal Bungur Asih itu ngantri-ngantri gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar kayak di agen GHTS yang ada di Medaeng, itu posisinya sebelum Terminal Bungur Asih, teman-teman. Jadinya nggak kena macet di dalam Terminal Bungur Asih. Nah, setelah ini saya belum tahu kita bakal ke daerah mana. Tapi yang pasti ini busnya nyaman banget. Kayaknya sih aku bakal tidur dulu ya, sampai ke tempat makan atau sampai mana aku juga nggak tahu. Karena ini beneran rugi sih kalau nggak kalian pakai untuk tidur. Kan saya naik yang ekonomi, Dia di Bekasi. saya turun di Di negara. enggak, soalnya saya turun supaya cepet yang jemput. Di negara itu. Biasanya kan turunnya di Senen, Jadi dia turun dulu apa Senen dulu? jadi pada dulu. Baru Senen. Terus yang naik Jayabaya. Tapi ya takut. Kayak gini kan kayak kita. Enggak. Turun ke bawah. Ininya enggak, Ininya lega. ada duduknya, kursinya Oh, nggak bisa disetel. ini doang yang tegak. Enakan ini. Iya. Maksudnya gini, suatu saat saya ke sono lagi, kesel yang naik kereta. Tapi kata ibu ternyata gini cuma dengan mau bis aja gitu. Iya. Ya ada sih kereta yang seperti Mahal. Gajayana. Nah, saat ini kita lagi mampir di daerah Mojokerto ini. Aku kurang paham juga kenapa kita berhenti di Mojokerto. Kayaknya sih ada agen ya menaikkan penumpang atau memang ada SPBU dari GHTS yang ada di Mojokerto. Ya paling antara dua itu. Karena tadi sepanjang jalan aku itu tidur, teman-teman. Jadinya memang aku tuh kadang suka lupa ini udah sampai mana, ini udah sampai mana.
gak ada penunjuk jalan juga gitu ya. Jadinya andalanku hanya menggunakan Google Maps. Nah ini kita belum tahu bakal masuk tol lewat mana, tapi sih feelingku kayaknya kita bakal puter balik menuju gerbang tol Penompo ya. Penompo itu masuknya masih di Mojokerto. Ya kita lihat aja kira-kira nanti bakalan lewat mana. Dulu saya masih SMA 50, nggak tahu sekarang. 550 dan 5 itu ya. Tapi kaki 5 kan begini kan. Wih, ternyata benar teman-teman. Ini kita lewat di gerbang tol Penompo Mojokerto. Nah, setelah ini kita bakal masuk tol Trans Jawa dan menuju ke daerah Ngawi kalau nggak salah. Di sana itu kita bukan masuk ke agen ya, tapi servis makan kita memang di daerah Ngawi, tepatnya di rumah makan Taman Selera kalau nggak salah. Itu mirip-mirip namanya sama Taman Seleranya Sinar Jaya yang ada di Cikamurang. Tapi kali ini kita Taman Seleranya yang ada di daerah Ngawi. Wih, ini kayaknya perdana juga sih saya masuk di rumah makan Taman Selera. Saya lupa dulu udah pernah belum masuk ke Taman Selera, tapi kayaknya sih dengan GHTS ini baru pertama kali. Karena sebelumnya itu pakai GHTS juga dari Bandung ke Malang, itu berhentinya di daerah Sumedang, utara Sumedang sedikit, itu aku lupa nama daerahnya. Begitu deh. Yang pasti rumah makannya kalau nggak salah itu rumah makan Amelia. Waktu nafas di sini kerjain sholat. Pak, monggo Pak, 30 menit Pak, waktunya Pak. 30 menit. Ya. Iya Pak. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Gunung Harta dari Malang ke Jakarta. Sebentar, ada yang masuk lagi. Dari Malang ke Jakarta itu udah tiba di rumah makan Taman Selera yang ada di Ngawi. Nah, di sini kita bakal servis makan teman-teman. Ini sekarang kita barengan juga sama Gunung Harta Surabaya Jakarta yang baru tiba dengan bodi ini ya, UHD. Menggunakan sasis Osor 2542. Oke. Oh iya, untuk bus kita di sebelah sini teman-teman, ini yang pakai bodi double decker. Dan untuk di rumah makan Taman Selera ini kita dipersilakan untuk melakukan servis makan. Untuk servis makannya ada di dalam sana. Kalian tinggal bawa kupon makan kalian dan bawa tiket sih yang penting. Tiketnya nanti diperlihatkan untuk ditukar makan. Untuk di Gunung Harta kelas yang saya naiki itu makannya tidak prasmanan teman-teman, tapi kita diminta untuk memilih makanan ketika kita tadi request turun di mana. Jadi ketika baru 30 menitan di bus langsung ditanyain mau makan apa. Kalau nggak salah ada 9 menu. Terus saya kira memilih menu nasi goreng. Jadi kita nggak prasmanan. Nanti kita lihat aja kira-kira ada apa. Nah, untuk bodinya seperti ini. Yuk, karena kita waktunya terbatas, kita makan dulu teman-teman. Baru nanti kita lihat-lihat lagi. Gas. Baik teman-teman, ini saya udah di tempat makan dan ini menunya. Yang saya pilih nasi goreng, ada telur, terus juga nasi goreng, pisang, ada sambal ati sama tempe. Oh iya, di sini cukup unik karena penempatannya itu berdasarkan nomor yang kita pesen.
Jadi kalau misalnya kita pesan paket nomor 4, berarti milihnya nomor 4 dan seterusnya teman-teman. Ada juga kalau misalnya kalian milih paket nomor 7, nomor 1, itu juga nanti akan ditempatkan di sana, kalian tinggal ambil sesuai nomor. Untuk menunya sih lumayan banyak ya, ada nasi goreng, nasi rawon, terus nasi soto nggak salah. Iya mas? Oh belum. Es jeruk boleh? Ya, makasih ya mas ya. Oh ternyata minumnya pisah. Jadi nanti masnya kalian datang, terus nanti kalian diminta untuk memilih es jeruk. Ini barusan banget aku diminta untuk memilih minuman. Ternyata aku belum mesen dan aku akhirnya memilih es jeruk. Baik banget, ramah banget. Ini kayak mengingatkan aku ketika aku naik yang ini, yang Gunung Harta GH Merah, yang Gunung Harta dari Denpasar ke Jogja, yang kelas sleeper itu teman-teman, yang suite kombi, mantap. Oke, gini kira-kira teman-teman untuk keadaannya di malam hari ini, dan kita makan dulu. Ini aku udah selesai makan dan ternyata enak banget ini, nasi gorengnya cocok sih aku. Nah, untuk di rumah makan sini teman-teman, di Taman Sari Ngawi ini, itu kalau misalnya kalian nggak naik double decker, karena kan tiket yang double decker dengan yang enggak kan itu bedanya 50.000 ya. Kalau yang double decker 470, sedangkan yang enggak itu 420. Makannya pun berbeda teman-teman. Kalau double decker kalian memilih menu, sedangkan kalau misalnya kalian pakai yang non double decker UHD alias executive class, bukan yang green platinum atau yang satunya itu, kalian makannya di sebelah sana tuh. Jadi kali ini saya kan, kalau biasanya saya penasaran makan yang milih ya, alias yang kelasnya lebih tinggi. Sekarang saya malah penasaran sama yang prasmanan. Jadi mungkin besok-besok kita bakal cobain juga untuk menunya yang prasmanan ya. Untuk cuci tangannya di sebelah sana teman-teman. Jadi kalian bisa cuci tangan. Untuk minumnya kalian bisa pesan sama kru yang ada di rumah makan. Nanti kalian bisa milih atau es teh atau es jeruk atau jus juga terserah. Aku milihnya tadi es jeruk, padahal aku pengen minum anget, tapi aku lupa. Jadinya aku pesen es jeruk tadi. Salahnya di aku kok guys. Ya udah, aku akhirnya udah selesai makan. Kita keluar lagi lihat-lihat busnya gimana. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian itu yang eksekutif kelas, itu makannya prasmanan ya. Untuk piring-piringnya ambil di sana, terus nanti kalian tinggal ambil makanan prasmanan aja. Dan ruangannya cukup luas juga, kurang lebih sama teman-teman. Cuman bedanya di sini prasmanan, di dalam itu udah disiapin dan kalian mesennya dari dalam bus. Wah ini kayaknya prasmanan lebih asik malah ya, karena banyak pilihannya tuh. Jadi penasaran pengen nyobain yang eksekutif juga. Nah, selain itu juga di sini ada jual-jual oleh-oleh. Jadi kalau kalian butuh beli oleh-oleh, di sini juga ada teman-teman. Nah, kita lihat lagi ke depan. Nah, ini baru datang teman-teman. Ini ada Jetbus 3 juga, SHD tapi ini rutenya Jakarta Malang deh kayaknya. Barengan kita bukan sini. Kalau nggak salah sih ini barengan kita ya. Ini yang Jakarta Malang yang berangkatnya barengan kita. Dengan bodi Jetbus 3 SHD Tronton teman-teman. Mungkin bedanya dengan yang UHD teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kurang memperhatikan, untuk yang UHD itu deck driver dengan deck penumpang itu terpisah teman-teman. Sedangkan kalau SHD seperti ini, itu deck driver dan deck penumpang itu menyatu. Jadi tidak ada deck atasnya gitu. Jadi ini langsung nyatu lo gitu loh teman-teman. Dan juga lebih pendek. Untuk kurang lebihnya sih sama ya, tronton juga. Ini pakai Scania. Sedangkan biasanya bukan biasanya ya, tapi ada beberapa yang UHD-nya itu pakai, kalau nggak Scania K410 nggak salah, itu pakai 2542.
Mercedes-Benz. Tapi tetap sama-sama keren ya teman-teman. Wah, ini dia Gunung Harta GHTS. Wow, ini GHTS 001. Nah, kalau kalian penasaran teman-teman, ini GHTS 001. Mungkin salah satu legend juga ya di Gunung Harta. Mantap. Nah, itu bus saya di sebelahnya. Yuk kita lihat-lihat kira-kira ada apa di bus kita. Baik teman-teman, ini saya udah ada di samping bus-bus. Untuk yang ujung tadi yang udah saya sebutkan ada Scania ya. Di sampingnya ada bus saya, dan di paling kiri ini ada Osor 2542. Tapi ini kayaknya SHD ya, bukan UHD. SHD teman-teman, bukan UHD. Nah, ini kita mau bakalan ke kamar mandi dulu karena sebentar lagi akan diberangkatkan lagi, mumpung kita masih sini. Oh ya, untuk toiletnya ada di sebelah sana teman-teman. Yuk kita ke toilet. Kita harus membuang beberapa hal. Nah, oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian di rumah makan Taman Sari tapi tidak menjadi penumpang bus, itu mereka juga melayani non penumpang. Maksudnya ini umum. Untuk restonya itu berbeda dengan yang untuk pelayanan makan. Pelayanan makan di sana, sedangkan untuk yang umum di sebelah sana teman-teman. Begitu, jadi dipisah. Nah, karena tanpa berlama-lama lagi, kita ke kamar mandi dulu. Tiga kalau nggak salah, atau 3 ya. Masa satu nggak lebih? 3 kalau. Setelah selama 30 menit nih teman-teman, bus kita berhenti di rumah makan Taman Selera. Akhirnya kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera Ngawi. Nah, setelah ini kita bakal menuju ke gerbang tol Ngawi untuk via Trans Jawa sampai ke Jakarta. Dari Ngawi sampai ke Jakarta itu kurang lebih memakan waktu 7-8 jam. Jadi pas banget sih waktunya untuk kalian pakai tidur atau istirahat sepanjang perjalanan hingga besok udah siap lagi nih untuk kerja. Ya, ini bisa jadi pilihan bagi kalian yang mau dari Malang ke Jakarta dengan jam yang pas pagi-pagi sampai berangkat kerja. Wah, ini pilihan yang oke banget. Itu di luar dari adanya kendala ya. Mungkin kalau misalnya ada kendala di jalan, waktunya bisa lebih molor lagi sih. Yang pasti kalian sepanjang perjalanan bakalan nyaman dan juga beneran deh ini kedap teman-teman. Bisa kan tidur.
sedikit impresi nih tentang bus ini. Jadi perasaanku yang aku rasakan dan juga bagaimana kondisi badanku pas naik bus ini, untuk seatnya nggak usah ditanya lagi, ini beneran nyaman. Kalian sepanjang perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta itu bakalan terpapah dengan baik badan kalian, dan pastinya nggak pegel-pegel nih sampai ke Jakarta. Apalagi model leg rest-nya yang terpisah, jadinya kaki kalian itu hampir 180 derajat lurus. Jadinya tidur sepanjang perjalanan bakalan nyaman. Udah disediain juga selimut dan bantal, jadinya udah pas banget untuk melengkapi perjalanan. Terus juga adanya USB port, ini sangat membantu kalian bagi kalian yang baterainya borosan dan kalian nggak bawa power bank. Tapi ada sedikit catatan nih teman-teman tentang USB port ini. Jadi aku sempet nyobain menggunakan USB port, tapi pas kulihat ternyata tegangan ketika bus sedang berhenti dan berjalan itu berbeda, dan kadang pas lagi berjalan pun itu naik turun tegangannya. Jadinya kalau misalnya kalian itu takut HP kalian itu rusak atau kalian lebih memilih membawa power bank, kayaknya sih aku saranin kalian bawa power bank ya. Tapi kalau emang udah kepepet banget, ya nggak apa-apa kalian menggunakan USB yang ada di setiap kursi ini. Tapi emang menurutku kurang disarankan sih untuk keawetan baterai handphone kalian. Selain itu yang aku catat lagi yang kekurangannya di bus ini menurutku untuk snacknya itu masih terlalu sedikit. Dengan harga 470 hampir 500 ribu, menurut saya ini snacknya bisa ditambah lagi. Kalau sebagai perbandingan, ada beberapa PO bus yang menggunakan snack premium, misalnya menggunakan Holland Bakery atau roti-roti premium lainnya. Itu kayaknya lebih worth it dibanding snack kering atau air mineral. Ya mungkin bisa untuk diimprove lagi di bagian snack-snacknya. Jadinya ya kita bisa bilang ya, di rute Malang Jakarta ini persaingan semakin kencang dan banyak banget PO yang udah mulai memberikan fasilitas premium. Jadinya hal-hal kecil seperti snack, seperti USB charger dan lain sebagainya, menurutku itu cukup penting dan menjadi hal krusial. Mungkin itu sih beberapa hal yang bisa aku sarankan ke PO GHTS, tepatnya di rute Malang Jakarta ini. Nah, kalau untuk kenyamanan, terus juga fasilitas bantal, terus toilet, dispenser, semuanya udah oke banget. Tinggal tadi tuh tentang snack sama tegangan USB yang naik turun. Aku kurang paham sih kalau USB itu apakah bisa diperbaiki atau enggak begitu. Ya bisa dibilang ini salah satu yang worth it banget bagi teman-teman yang mau dari Malang ke Jakarta dengan nyaman, dengan catatan tambah worth it lagi kalau hal-hal tadi itu diperbaiki begitu. Di Malang ke Jakarta sudah tiba di tujuan saya, yaitu di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan selanjutnya bus ini akan berangkat kembali menuju ke Bogor teman-teman, karena emang pemberhentian terakhirnya dari bus Gunung Harta ini itu di Bogor, tepatnya kalau nggak salah di Ciawi deh gitu. Nah itu segera diberangkatkan kembali teman-teman dari Terminal Pulau Gebang. Tadi naik dulu ke sini biar lebih aman, takut ada bus. Nah itu dia, kembali diberangkatkan. Terima kasih banyak untuk kru yang udah bertugas, baik banget dan tentunya ramah-ramah. Termasuk bus yang ternyaman di kelasnya sih menurutku, karena beneran aku tuh sepanjang jalan ketiduran teman-teman. Begitu. Oke, sekarang kita udah ada di Terminal Pulau Gebang. Wah ini baru masuk nih, ini bus Sinar Jaya kayaknya. Iya, ini Sinar Jaya dari Surabaya. Ini berarti angkatannya seharusnya barengan ya dari Surabaya ya.
Ini Jakarta Surabaya teman-teman. Wah, ini pakai bodi SR2 HD Prime Legacy by Laksana. Kurang lebih sih ini juga barengan sama Jakarta Solo. Sama-sama pakai SR2 teman-teman. Oke, banyak juga ya bus Sinar Jaya yang pakai bodi SR. Mantap. Yuk sekarang kita coba masuk. Kira-kira mau ngapain kita di dalamnya?